Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta pekerti Angkatan 74 dan para dosen yang kami hormati. Malam ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai rubrik penilaian yang digunakan para dosen sebagai panduan asesmen yang menggambarkan kriteria penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui, rubrik ada dua, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Dan keduanya akan kami presentasikan malam ini. Rubrik penilaian bedside teaching spirometri pada PPOK, nama mahasiswa Ardito Pramana, NIM C1120212, penilai kelompok 1. Penilaian rubrik analitik. Kriteria penilaian 1, anamnesis. Mahasiswa akan mendapatkan nilai 3 apabila mahasiswa memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan adekuat. 1. Menanyakan keluhan sesak napas. 2. Menanyakan sejak kapan sesak napas dirasakan. 3. Menanyakan kapan sesak napas memberat. 4. Menanyakan usaha dan obat yang sudah dikonsumsi. 5. Menanyakan keluhan lain selain sesak napas, seperti batuk atau nyeri dada. 5. Menanyakan riwayat penyakit pasien. 7. Menanyakan riwayat penyakit keluarga. 8. Menanyakan riwayat merokok. Mahasiswa akan mendapat nilai 2 apabila mahasiswa memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya, namun hanya sebagian kecil pertanyaan, yaitu 3-5 poin dari 8 poin di atas. Mahasiswa akan mendapat nilai 1 apabila mahasiswa memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya, namun sebagian besar pertanyaan tidak mengarah pada informasi yang relevan, akurat, dan adekuat, yaitu 1-2 poin dari 8 poin di atas. Mahasiswa akan mendapat nilai 0 apabila mahasiswa tidak memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya. Yang kedua, itu kompetensi melakukan interpretasi spirometri. Untuk poin 3, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri dengan lengkap, yaitu 1. Menyebutkan hasil terdapat obstruksi pada spirometri, 2. Menyebutkan hasil terdapat obstruksi sedang pada spirometri, 3. Menyebutkan tidak terdapat kelainan retriksi pada pasien. Untuk poin 2, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri, namun tidak lengkap, hanya 2 poin dari 3 poin yang ada di bawah. Untuk poin 1, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri, namun tidak lengkap, hanya 1 poin dari 3 poin yang ada di bawah. Sedangkan untuk poin 0, mahasiswa tidak mampu melakukan interpretasi hasil spirometri. Poin ketiga, menentukan diagnosis dan diagnosis banding. Mahasiswa mendapatkan skor 3 jika mampu menetapkan diagnosis dan diagnosis banding yang lengkap sesuai dengan masalah klinik pasien. Mahasiswa mendapatkan skor 2 jika dapat menetapkan beberapa diagnosis banding secara tidak lengkap, minimal 2 diagnosis banding. Mahasiswa mendapatkan skor 1 jika dapat menetapkan 1 diagnosis banding, dan mahasiswa mendapatkan skor 0 jika tidak dapat menentukan diagnosis dan diagnosis banding. Untuk poin penilaian yang keempat, perilaku profesional. Mahasiswa akan mendapatkan poin 3 jika mahasiswa meminta izin secara lisan dan melakukan pemeriksaan secara lengkap seperti di bawah ini. Yang pertama, melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. Yang kedua, memperhatikan kenyamanan pasien. Yang ketiga, melakukan tindakan sesuai prioritas. Yang keempat, menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Yang kelima, mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan poin 2 jika mahasiswa meminta izin secara lisan dan hanya melakukan 3 dari 5 poin tersebut.
Kemudian mahasiswa akan mendapatkan poin 1 jika mahasiswa meminta izin secara lisan dan hanya melakukan 1 sampai 2 dari 5 poin tersebut. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan poin 0 jika mahasiswa tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan seperti yang tersebut. Kemudian penilaian kedua yaitu rubrik holistik. Nama mahasiswa Ardhito Pramana, NIM C11120212, penilai kelompok 1. Di sini skor 3 sangat memuaskan. Dimensi yang diukur adalah anamnesis, di mana indikator penilaiannya mahasiswa mampu memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan adekuat. Dimensi yang kedua yaitu melakukan interpretasi spirometri. Di sini indikator penilaiannya, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri dengan lengkap. Poin ketiga, menentukan diagnosis dan diagnosis banding. Indikator penilaiannya, mahasiswa menetapkan diagnosis dan diagnosis banding yang lengkap sesuai dengan masalah klinik pasien. Diagnosisnya PPOK, diagnosis bandingnya asma, bronkiektasis, pneumonia. Yang terakhir, perilaku profesional. Indikator penilaiannya, mahasiswa meminta izin secara lisan dan setiap tindakan dilakukan dengan berhati-hati dan teliti, sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri, memperhatikan kenyamanan pasien, dan menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Skor 2, memuaskan. Dimensi anamnesis, indikator penilaian, memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai namun kurang lengkap. Dimensi melakukan interpretasi spirometri, indikator penilaian, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri dengan kurang lengkap. Dimensi ketiga, menentukan diagnosis dan diagnosis banding. Indikator penilaian, mahasiswa menetapkan 1 diagnosis dan 1 atau 2 diagnosis banding sesuai dengan masalah klinik pasien. Diagnosis PPOK, diagnosis banding asma, bronkiektasis, pneumonia. Indikator terakhir adalah perilaku profesional. Dimensi terakhir adalah perilaku profesional. Indikator penilaian meminta izin secara lisan dan setiap tindakan dilakukan dengan berhati-hati dan teliti, sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri, memperhatikan kenyamanan pasien, dan menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Mahasiswa melakukan 2 dari kriteria tersebut. Skor 1 cukup memuaskan. Dimensi anamnesis, indikator penilaian, mahasiswa mampu memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang sesuai dan tidak lengkap. Dimensi kedua, melakukan interpretasi spirometri, indikator penilaian, mahasiswa mampu melakukan interpretasi hasil spirometri namun dengan kurang lengkap. Dimensi ketiga, menentukan diagnosis dan diagnosa banding, mahasiswa menetapkan 1 diagnosis tanpa menyebabkan diagnosa banding sesuai dengan masalah klinis pasien. Dalam hal ini diagnosis PPOK, diagnosa banding asma, bronkiektasis, pneumonia, dan dimensi perilaku profesional, indikator penilaian. Mahasiswa mampu meminta izin secara lisan dan melakukan setiap tindakan dilakukan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri, memperhatikan kenyamanan pasien dan menunjukkan rasa hormat kepada pasien, di mana mahasiswa hanya melakukan 1 kriteria tersebut. Skor terakhir adalah skor 0, di mana tidak memuaskan. Adapun dimensi yang dinilai adalah dimensi anamnesis, indikatornya adalah mahasiswa tidak mampu memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya.
Kemudian dimensi kedua melakukan interpretasi spirometri, di mana mahasiswa tidak mampu melakukan interpretasi hasil spirometri. Kemudian dimensi ketiga menentukan diagnosis dan diagnosis banding, di mana mahasiswa tidak mampu menetapkan satu diagnosa. Dan yang terakhir adalah dimensi perilaku profesional dengan indikator penilaian, di mana mahasiswa tidak meminta izin secara lisan, dan setiap tindakan tidak dilakukan dengan berhati-hati dan teliti, tidak memperhatikan kenyamanan pasien, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Demikianlah hasil pemaparan kami kelompok 1 pelatihan pekerti angkatan 74 mengenai rubrik analitik dan rubrik holistik. Dengannya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.